penerbangan nih, seperti ke Sumatera, itu kan ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Kendaraan di atas, kendaraan di bawah itu bisa. Artinya kita sesuaikan. Tetapi yang saya sebut di sini adalah yang dari bawah ya. Kalau dari atas itu nanti pakai tangga. Yang dari bawah itu 0,5 sampai 1,5 meter. Lalu dalamnya dermaga itu berapa? Dalamnya dermaga itu diukur, jadi tergantung daripada ukuran kapal. Pertama, bahwa lunasan bawah. Kapal yang merapat ke bawah ini minimal adalah 0,8 meter. Jadi kapalnya nggak boleh kandas. Minimal 0,8 meter. Maksimalnya berapa? 0,1 D. D itu apa? Drap. Drap itu apa? Bagian yang kapal yang masuk dalam air. Ini disebut drap. Jadi saat kapal itu kan punya garis lambung ya. Kalau Anda melihat kapal, itu pasti ada dek kapal dan bagian bawah dan bagian atas itu berbeda. Semua kapal seperti itu, karena itu aturan. Jadi kapal itu selalu diberikan garis lambung kapal, selalu seperti itu. Garis lambung kapal itu untuk apa? Adalah untuk memberikan komando dari sah bandar yang mengatur pemberangkatan kapal, itu selalu ngecek di situ. Kalau garis lambungnya tenggelam, jadi garis lambung tenggelam artinya kapal itu kelebihan beban. Bebannya terlalu penuh, berbahaya. Kalau beban terlalu penuh, kena gelombang, kapalnya tenggelam. Jadi sah bandar itu selalu melihat apabila garis lambungnya tenggelam, maka kapal tersebut harus mengurangi beban. Nggak boleh diteruskan. Anda kan sering mendengar kapal tenggelam di laut itu karena overload. Lalu kalau garis lambungnya di atas air, artinya kapal itu kosong. Kapal kosong nggak boleh jalan juga. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kena angin, bisa roboh kapalnya, bisa tenggelam juga. Nah, untuk itu biasanya di lambung kapal itu ada kolam. Kolam itu untuk apa? Untuk ngisi air. Jadi saat kapal kosong, kapalnya kosong, garis lambungnya itu di atas, maka sah bandara yang memberikan pengesahan pemberangkatan kapal itu memberitahu kepada supir kapal, bahwa kapalnya nggak boleh berangkat karena lambungnya kosong. Sehingga tukang mesinnya, di kapal di bawah itu ada tukang mesin yang selalu melihat mesin kapal itu hidup atau tidak, gitu, atau kondisinya seperti apa. Jadi kapal yang besar itu minimal tuh punya dua mesin. Mesin yang satu adalah untuk yang selalu hidup, mesin yang satu lagi untuk gantian hidup. Ya, karena kapal itu kan berlayar, itu kan berhari-hari. Ya. Seperti ke Irian itu bisa seminggu itu. Kalau bisa seminggu itu kan kapalnya nggak pernah berhenti. Jadi mesinnya itu gonta-ganti. Jadi minimal biasanya disiapkan tiga. Dua hidup, yang satu untuk cadangan. Nah, mesinnya kapal itu juga banyak. Ada mesin untuk menggerakkan kapal, ada mesin untuk pembangkit listrik di dalam kapal. Jadi mesin itu banyak kapal itu. Dan mesinnya besar-besar. Nah, di situ ada mesin juga untuk menaikkan dan menurunkan air. Jadi saat kapal kosong, garis lambungnya di atas, maka air laut harus dimasukkan ke dalam kapal supaya air lautnya membuat lambungnya turun. Nah itu mesin juga sendiri, jadi bukan mesin penggerak kapal.
Jadi dalam kapal itu mesin banyak, minimal dua. Nah, syarat kapal itu sangat tergantung ukuran kapal. Itu nanti ada tabelnya. Di situ ada tabelnya syarat kapal. Nah, misalkan kapalnya itu 1.000, misalkan kapalnya itu 3.000, ini saya kasih contoh ini. Contoh DWT kapal 30.000, maksudnya 1,5 meter. Dan kapal satu ditanya kedalaman kolam pelabuhan dan panjang dermaga. Nah, minimal itu adalah 0,5 meter. 0,5 meter itu karena jarak bagian atas itu 0,5 meter sampai 1,5. Ditambah 1,5 pasang surut. Ditambah 10. 10 itu adalah drap. Drapnya 10 meter, kalau 30.000 DWT. Lalu ditambah 1 meter, karena 0,1 D. Jadi nggak bisa menggunakan 0,8. Karena 0,8 terkecil untuk semua jenis kapal, dan seterusnya harus pakai 0,1 D. Nah, maksimumnya ya tinggal naikkan bagian atas, karena di atas itu 0,5 sampai 1,5 meter, dibikin 1,5 meter. 14 meter. Lalu panjang dermaganya ya panjang kapal, ujung ke ujung itu 25, ya, Anda lihat ini, panjang dermaga itu 25, lalu ditambah dengan panjang kapal, lalu ditambah jarak antar kapal, kalau lebih dari satu, kalau enggak berarti enggak pakai, lalu ditambah lagi 25, ketemu 247 meter, itu panjang dermaga. Lalu yang menjadi pertanyaan berapa lebarnya? Kalau lebarnya tergantung daripada fasilitas dan arus lalu lintas. Kalau lalu lintasnya padat, artinya yang dimuat itu besar padat ya harus lebar. Jadi nggak ada ketentuannya berapa lebar dermaga. Yang ada adalah kedalaman dermaga dan panjang dermaga. Lalu jembatan penyeberangannya, penghubungnya itu juga nggak ada ketentuan. Sangat tergantung arus lalu lintasnya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Lebarnya pun juga seperti itu. Tetapi lebar daripada trestle atau jembatan penghubung itu tidak boleh kurang dari ukuran mobil. Nah, ukuran mobil itu kalau satu jalur itu kan harus 4,5 meter. Jadi mobil dan trotoar di kiri kanannya. Oke, ini adalah ukuran daripada dermaga tengah. Ada pertanyaan, silakan. Pak tadi jarak yang draft atau serat kapal itu tadi berapa Pak? Kalau draft itu nanti ada tabelnya. Ini draft. Draft itu adalah jarak dari permukaan air. Ya. Jadi syarat kapal draft itu jarak dari permukaan air sampai batas bawah kapal. Ini tergantung DWT kapal. Nah, sekarang saya tunjukkan draftnya itu berapa. Itu kita lihat di tabel kapal. Di sini ada tabel kapal. Nah, ini. Ini data kapal penumpang. Misalkan 30.000 DWT. Nih, berarti kapalnya kan kapal besar ini. Ya, bukan ya seperti kapal inilah, kapal ke Irian gitu, kapalnya kapal besar. Panjangnya 197 meter, lebarnya 28 meter, drapnya itu 10 meter. Jadi sudah ada ukurannya. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri karena ukuran dari pabrik. Oke. Kapal 500 DWT, kapal kecil. Panjangnya 51 meter. Yaitu biasanya kamu untuk menyeberang, untuk penyeberangan ya. Kapal-kapal ke mana itu, ke Lampung, itu pakai kapal kecil.
itu draftnya hanya 2,9 meter. Jadi semakin kecil kapal, itu D-nya itu berubah-ubah. Jadi di sini disebutkan bahwa kapal itu ada ukuran kecil, sedang, besar. Ini sebetulnya sangat tergantung kebiasaan kita saja. Kalau 500 sampai 2000 DWT itu masuknya kecil. 4.000 sampai 10.000 masuknya sedang. 15.000 sampai 30.000 masuknya besar. Lah apa ada yang di atas 30.000? Ada kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu panjangnya kan sampai 350 meter. Kalau kapal pesiar itu masuknya ya kapal yang sangat besar sekali. Sehingga tidak semua dermaga bisa, seperti Jakarta aja nggak bisa dimasukin kapal pesiar. Karena draftnya itu bisa 20 meter. Jadi kandas kapalnya, nggak bisa masuk. Nah, kapal yang bagian lambungnya itu semakin masuk ke dalam air, itu semakin stabil. Jadi kapal itu akan menjadi stabil kalau lambungnya masuk dalam air. Nah, kapal akan terumbang-ambing kalau lambungnya di atas air. Nah, untuk itu kenapa Jerman, Jerman itu salah satu negara yang selalu mengembangkan kapal, itu membuat kapal superjet. Kapal superjet itu ketika dia jalan, jalannya bukannya di dalam air, tapi dia ada di atas air. Jadi dia membuat jet yang arahnya ke bawah sehingga akan mengangkat kapal ke atas, sehingga kapal ketika jalan itu nggak ada hambatan. Kapalnya cepat sekali. Indonesia dulu punya 1, 2, 3 buah kapal superjet namanya. Itu besar sekali kapalnya, sekarang dipakai oleh Angkatan Laut untuk untuk mobile, karena cepat sekali. Biasanya Jakarta ke Medan itu kalau kapal Pelni itu ya 16 jam lah, atau sampai 20 jam. Tetapi kalau kapal superjet itu 6 jam sampai. Ini Jakarta, apa namanya, Pulau Belitung ya, saya pernah itu dulu. Sudah waktu anak saya kecil itu saya pernah ke Belitung naik kapal itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Waduh, masih banyak ini ya. Oke, sudah kemarin. Sudah. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Cukup? Oke, berikutnya adalah struktur dermaga tengah. Jadi dermaga itu ada 2, tapi minggu kemarin, nah tengah adalah sekarang. Perhatikan ini adalah bentuk struktur daripada dermaga. Jadi yang disebut dermaga tengah ini, dermaganya ini pantainya. Jadi memiliki jarak. Kenapa memiliki jarak? Karena ini landai. Jadi airnya landai, karena landai tidak memungkinkan kapal bisa masuk ke darat. Umumnya di pantai utara Pulau Jawa itu landai. Tapi kalau di pantai selatan Pulau Jawa itu curam. Nah, di sini dermaganya di tengah. Ini dermaganya ukurannya 8 meter lebarnya. Nah, 8 meter apa kebutuhan enggak juga, sangat tergantung kebutuhannya. Jadi ini sangat tergantung kebutuhan, lalu ini pendernya. Ini struktur untuk menahan tumpukan kapal. Lalu jaraknya berapa? Ya tergantung ukuran kapalnya, masuknya pada jarak berapa. Nanti ada latihan untuk mendesain ini. Lalu di pantai ini harus dibikinkan bangunan pelindung pantai. Bangunan pelindung pantainya dalam hal ini kita buat pelindung pantai, lalu ini bangunan yang tegak lurus. Nah, setelah itu, untuk menghubungkan dermaga ini dengan pantai, ini dibuatkan trestle. Ini tampak atasnya ya.
yang atas lalu pangkal bawahnya. Ini bangunan, ini harus terpisah. Trestle ini harus terpisah dengan struktur dermaganya. Karena struktur dermaga itu menerima tumbukan, nah trestle itu kan nggak boleh menerima tumbukan. Jadi ada dilatasinya. Trestle ini adalah jembatan penghubung. Nah, strukturnya bisa saja dibuat jembatan seperti jembatan jalan raya boleh, menggunakan jembatan integral juga boleh. Jembatan integral itu adalah jembatan yang menyatu, terintegrasi antara pilar, girder, lantai itu menjadi satu kesatuan. Umumnya jembatan beton. Kalau jembatan baja ya nggak bisa kita buat integral. Jadi jembatan integral itu adalah jembatan yang menyatu antara struktur atas dan bawah. Oke, jadi ini jembatan integral yang memiliki dilatasi. Dilatasinya berapa? Hasil hitungan. Apakah cukup 1 cm atau 5 cm tergantung dari hitungannya. Yang penting dilatasinya harus dibuat aman. Kalau misalkan lebih dari 5 cm itu harus dibuatkan expansion joint. Karena kalau lebih 5 cm nanti kaki orang kan bisa terjepit di dalam ini. Jadi harus ada dilatasinya. Termasuk yang ke tepi ya, ke bagian kepala jembatan. Nah, kepala jembatan juga harus dirancang. Bisa saja kepala jembatan itu hanya menggunakan misalkan batu kali boleh, pakai beton juga boleh, tergantung ya. Oke, ada pertanyaan untuk dermaga tepi ini saya berikan contoh saja. Ini pembuatan dermaga, ini dermaga tengah ya. Lalu di sini ada strukturnya, di sini ada struktur penambatnya, penumbuknya. Lalu ini struktur untuk trestle-nya, ini trestle ini ya, picornya menjadi satu kesatuan ini antara lantai, dan ini harus menggunakan beton yang tahan, ya tahan apa namanya, tahan korosi. Hati-hati penggunaan betonnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan beton biasa. Lalu ini dermaganya di depan ini, trestle dermaga ini jadinya, ini trestle-nya, lalu ini dermaganya, belakangnya itu kapalnya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Berikutnya kita masuk struktur pier. Oke, kita lanjut ya.
Oke, mahasiswa, kita masuk ke kapal pengangkut minyak. Kapal pengangkut minyak, ini kapasitasnya biasanya pakai 5.000 DWT. Kapal pengangkut minyak ini tidak perlu dermaga untuk lalu lintas barang orang. Jadi ini hanya ini contoh yang ada, ini ada jalannya, lalu ini ada jetinya, jeti yang ke tengah itu, lalu di sini ada dolphin. Nah, dolphin itu untuk menahan tumpukan daripada kapal, lalu ini dolphin untuk menambatkan, jadi ditambahkan depan, belakang, tengah, lalu tengah ini ditahan, lalu ini untuk lalu lintas orang, jadi orang untuk sini, lalu nyebrang ke dermaga ini. Jadi dermaganya cukup kecil, ya, cukup kecil. Kalau ini potongan memanjangnya, ini daratan, lalu ini dolphin penambat, ini dolphin penahan, lalu ini tiang panjang untuk orang, ini dolphin penahan, ini dolphin penahan. Jadi terpisah-pisah. Oke, berikutnya langkah perencanaan dermaga tengah. Desain dermaga tengah yang disarankan untuk dibuatkan dermaga itu harus didasarkan kepada jadi ada A, B, C, D, H sampai H. Pertama tentang data kapal. Jadi setiap kita akan mendesain sebuah dermaga, kita harus mengetahui ukuran kapal terkecil dan terbesar. Lalu batasan daripada dermaga itu ukuran kapalnya berapa. Karena kaitannya dengan draft. Karena ketika masuk dalam dermaga, kapal itu kan nggak boleh kandas. Dua adalah data pasang surut. Nah, pasang surut itu untuk menentukan apakah akan kita buat dermaga yang bergerak atau dermaga adalah dermaga tetap. Lalu topografi pantai untuk mendesain topografi daripada dermaga itu harus ada topografi pantai. Arah dan kecepatan arus. Lalu arah dan kecepatan angin itu untuk menghitung gaya yang harus kita tentukan untuk mendesain dolphin pengikat. Jadi kalau kapal itu kena arus, kena angin, bisa menyatu, bisa tidak. Nah itu kekuatannya berapa. Jadi perlu dolphinnya itu nanti strukturnya ukurannya berapa. Lalu geologi pantai untuk mengetahui apakah di bawah dermaga itu ada geseran atau tidak. Fungsi dermaga apakah hanya untuk lalu lintas orang, lalu lintas kendaraan, atau lalu lintas barang. Beda-beda. Lalu volume muatan itu untuk menentukan apakah cukup satu kapal, dua kapal, atau banyak kapal. Seperti dermaga yang ke arah Sumatera, itu bisa lebih dari satu. Ya, kalau sekarang ini banyak, ada 5 ya, ada 5 dermaga. Nah, nanti akan diarahkan kendaraan itu larinya kemana, atau akan bersandarnya kemana. Perhitungan struktur, yang pertama kita hitung adalah dermaganya, karena kita struktur akan membuat dermaga untuk bersandarnya kapal pengangkut lalu lintas dari kapal dermaga tengah. Lalu trestle. Trestle itu adalah penghubung dari darat ke dermaga. Itu ada jembatan, biasanya menggunakan jembatan gratis. Penambat dan penunggu. Penambat itu untuk mengikat kapal, penunggu untuk menahan benturan. Jadi harus kita rancang tersendiri. Lalu terakhir adalah dinding penahan, yaitu dinding untuk menahan dempuran gelombang yang ada di pantai. Nah, itu perhitungan struktur yang harus kita kaji dari bangunan pinggir laut ini. Kalau Anda perhatikan,
mana yang disebut dermaga? Ini dermaga itu ini. Dermaga itu depannya dikasih fender untuk menahan tumpukan kapal. Lalu juga harus diberikan fender, ini fender dan boulder. Boulder itu bisa dipasang jadi satu di dermaga atau terpisah. Berikutnya adalah trestle. Trestle itu penghubung yang harus terpisah dengan dermaga dan bangunan kepala jembatannya. Penambat dan penumbuk. Penambat itu adalah boulder dan penumbuknya fender. Ini bisa disatukan, bisa dipisah. Artinya disatukan dermaga atau dipisah untuk menahan tumpukan kapal. Berikutnya dari dinding penahan, itu di pinggir sini ada dinding penahan. Jadi ada 4 bangunan yang harus kita perhitungkan. Berikutnya adalah desain dermaga. Dermaga itu ada tepi tengah. Ini sudah saya jelaskan di awal. Kapan kita bangun tepi, kapan bangun tengah. Tengah itu ada tetap ada bergerak tergantung daripada pasang surutnya besar atau kecil. Pasang surut besar itu lebih dari 1,5 meter, kecil itu kurang 1,5 meter. Bergerak itu ada 2, pakai ponton dan pakai mekanik. Ponton itu berarti menggunakan dermaga ponton, bergerak naik ke atas mengikuti naik turunnya laut. Kalau mekanik itu dengan bisa pakai listrik, ya biasanya pakai listrik. Karena kalau pakai manual kan berat. Ini perhatikan dermaga tepi secara umum. Ya. Di dermaga tepi ini hanya terdiri dinding, depan, dinding belakang, lalu dihubungkan untuk lantai. Di bentuknya hanya sederhana seperti ini. Ini dermaga tepi yang tertutup, karena ada dermaga tepi yang terbuka. Lalu di atasnya diisi pasir. Dermaga tepi ini ada syaratnya, yaitu pantainya curam. Lalu ukuran kapal tetap dan pasang surutnya kecil. Di depan dermaga tepi ini kasih fender. Fendernya bermacam-macam bentuknya. Lalu ada boulder, ini adalah untuk mengikat. Jadi ini satu kesatuan. Jadi di dermaga ini ada gaya tumbuknya, ada gaya tariknya. Ini kapalnya yang merapat. Kapal ini ke dasarnya juga harus mengikuti ketentuan 1/10 daripada dratnya atau minimal 0,8 mana yang mempengaruhi. Lalu dip ini adalah tingginya, tinggi kapal dari dasar ke atas ke dek ya, maksudnya dek kapal ya. Nah setelah itu kan ini kan bangunan-bangunan, tapi yang penting dek kapalnya. Jadi ketika dek kapal itu diambil dari bagian luar. Lalu tingginya dek kapal itu antara 0,5 sampai 1,5 meter. Lalu apa ada deknya 5 meter? Ada juga. Ada dek sampai 5 meter, tapi batasan dek terakhir terendah itu 0,5 sampai 1,5 meter. Sehingga yang disebut dip ini adalah drap ditambah 0,5 sampai 1,5 meter, itu adalah dip. Oke. Dermaga tengah tetap dan dermaga tengah yang bergerak. Nanti kita akan desain ini di minggu depan, kita melatih desain dermaga. Dermaga tengah yang tetap. Syaratnya apa? Syaratnya pantainya landai. Beda dermaga tepi, pantainya curam. Kalau dermaga tengah, pantainya landai. Lalu ukuran kapal tetap. Ukuran kapal. Lalu ada di sini. Di sini. Lalu pasang surutnya kecil. Kurang dari 1,5 meter itu kita anggap kecil. Sehingga dermaganya tetap, ini dermaganya yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ini trestlenya, ini bangunan pantainya.
Lalu dermaga gerak yang bergerak atau ponton. Ponton itu jadi ini dermaganya, lalu di bawahnya itu adalah ini apa ya tabung. Tabung bisa dari plat baja, bisa dari bahan apa saja, yang penting berupa dek. Lalu harus kita perhitungkan, kita merencanakan ponton itu kita harus hati-hati dengan beban atasnya. Ponton itu nggak boleh bergerak kiri kanan, itu nggak boleh, harus tetap. Sehingga ponton itu harus kita antisipasi bagaimana supaya nggak nggak bergerak ke kiri kanan. Penggunaan ponton ini hanya diperbolehkan kalau gelombangnya kecil. Kalau gelombangnya besar, nanti pontonnya yang bergerak. Lalu ponton itu akan naik turun tergantung daripada di atas dermaga itu bebannya apa. Kalau bebannya berat, ya otomatis turun. Bebannya kecil, dia naik. Sehingga harus kita merancang ukuran daripada ponton ini sesuai dengan bebannya. Strukturnya sama, ada boulder, ada bender. Bender untuk nahan tumpukan, boulder untuk tarikan. Nah, lalu dermaga ponton ini harus kita hubungkan dengan trestle. Trestle itu nggak boleh kita buat mati. Jadi kiri sendi, kanan harus sendi. Nggak boleh roll. Jadi trestle itu berupa jembatan, bukan jembatan integrated, tapi jembatan biasa, cuma dengan tumpuan sendi-sendi. Nggak boleh sendi roll. Jadi trestle itu akan naik turun seiring dengan naik turunnya air laut. Jadi panjangnya itu bisa pendek, bisa panjang, karena maksimumnya ini miringnya itu 1:10. Kemiringan trestle. Nggak boleh misalkan 1:20 itu nggak boleh, nanti kendaraan nggak bisa naik. Cara daripada dermaga ponton ini adalah ukuran kapal tetap, tetapi pasang surutnya lebih dari 1,5 meter. Oke. Berikutnya, ini dermaga gerak yang mekanik. Dermaga gerak mekanik itu seperti di pelabuhan, di Bakahuni, di Merak itu. Ini ada ini dermaganya untuk lalu lintas kapal. Ini yang naik turun tergantung daripada alat mekaniknya ini. Ini ada hidroliknya untuk naik turunkan dermaga. Jadi geraknya seperti ini, perhatikan ini. Ini ada jembatan geraknya, lalu ini alat silindernya untuk naik turunkan. Jadi saat terjadi surut, kapalnya itu turun bawah, maka jembatannya geraknya ke bawah. Saat terjadi pasang, kapalnya naik, jembatannya harus naik. Jadi ini naik turun. Itu. Ini kaitannya dengan pasang surut. Lalu tanpa atas itu kaitannya dengan kapal besar, kapal kecil. Kalau kapalnya 500 DWT, kecil, ramdornya ke kiri. Kalau kapalnya 2000 DWT ke kanan, dan seterusnya. Jadi nanti dipasin supaya pas. Bangunan pelengkap dermaga. Bangunan pelengkap dermaga itu bangunan yang harus ada di dermaga. Karena kalau nggak ada ini, ya nggak jadi dermaga. Karena struktur dermaga itu sama seperti struktur jembatan. Cuma yang membedakan, kalau di jembatan itu nggak ada dolphin, tetapi kalau di dermaga harus ada dolphin. Bedanya itu. Kalau strukturnya sama saja. Oke? Nah, di bangunan pelengkap ini ada dolphin. Dolphin ada dua, distinct dan mooring. Mooring itu adalah bangunan untuk mengikat kapal. Syaratnya dapat menahan gaya tarik kapal akibat angin dan arus yang bekerja pada kapal. Jadi hati-hati ketika mendesain kapal, kita harus tahu arah anginnya kemana, arah arusnya kemana. Kalau dia bisa bekerja bersama-sama, ya gaya tariknya akan besar. Oke, ini ada data. Setiap kita mendesain kapal, ini tidak boleh dilewatkan. Artinya gini, ketika kita mendesain, katakan kapal 1000 DWT, 500 sampai 1000 DWT, itu T, gaya tariknya 25 ton.
Lalu ketika kita menghitung arus dan angin, ternyata ketemunya 30 ton. Yang kita pakai ya 30 ton. Karena hasil hitungan 30 ton. Jadi akan menjadi besar itu kalau ada kombinasi antara arus air, dan ada perpindahan air, dan angin yang bekerja bersama-sama. Tetapi ketika kita hitung ketemunya 20 ton, yang kita gunakan ya 25. Jadi kalau hasil hitungannya lebih kecil yang kita gunakan adalah yang di dalam tabel ini, tetapi kalau hasilnya lebih besar tabel yang kita gunakan yang hasil hitungan. Jadi prinsipnya kita harus membuat dermaga kita itu aman. Perhatikan polder, mooring dolphin atau polder. Mooring dolphin itu di atasnya itu ada boulder. Boulder itu pengikat. Pengikatnya itu biasanya terbuat dari baja ini, yang awet. Nah ini akan menerima gaya tarik kapal. Arah gaya tarik kapal bisa horizontal, bisa juga ke atas, kalau nyangkutnya di atas. Nah, gaya tarik kapal itu ditahan oleh boulder, lalu boulder itu ditahan oleh tiang. Nah, tiangnya itu macam-macam, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 10, tergantung. Tergantung daripada analisa strukturnya, ini yang perlu analisa struktur. Tiangnya bisa baja, bisa kayu, bisa beton. Berikutnya yang kedua adalah bursting dolphin. Bursting dolphin adalah tumbukan. Jadi tumbukan yang ada di kapal umumnya itu dipasang itu di depan dermaga. Tapi bisa juga kita buat sendiri, dermaganya di belakang, dolphinnya kita buat sendiri, tergantung daripada struktur. Ketika kita merancang struktur itu kan bebas. Bisa saja bursting dan dolphin menjadi satu dengan dermaga, bisa saja dia harus sendiri. Struktur bangunan menentukan kapal dan dapat difungsikan juga sebagai penahan tarikan. Jadi ini perhatikan, ini strukturnya bisa kayu, baja, beton, ini decknya, lalu di sini adalah bahan tumbukan, di sini bahan tarikan. Jadi satu struktur kita pasang 2 alat, yaitu fender dan boulder. Yang penting kalau boulder itu adalah untuk menahan tarikan, tapi kalau fender untuk menahan tumbukan. Nah, nanti kita hitung itu. Bagaimana menghitung gaya tarik dan gaya tumbuh kapal. Syaratnya dapat menahan tumbukan kapal pada saat merapat dan tarikan kapal akibat angin dan arus yang bekerja bersama-sama. Untuk bikin dolphin ini bisa satu tiang, bisa banyak tiang. Jadi kalau Anda perhatikan, ini yang mooring dolphin, ya, hanya berfungsi untuk menahan tarikan. Yang berikutnya adalah bursting, bisa berfungsi dua-duanya. Oke, mooring buoy. Mooring buoy itu adalah navigasi atau alat yang digunakan untuk mengatur pada malam hari. Jadi ada beberapa kapal, biasanya kalau kapal itu kan di dermaga. Biasanya dermaga itu kan di kota, tapi ada juga dermaga itu di pedesaan atau jauh dari pemukiman, itu ada. Nah untuk itu perlu dipasang lampu suar. Lampu suar itu ada dipasang di depan. Jadi ini lampu suarnya, ada pelampungnya, pelampung itu diikat ke bawah supaya nggak terseret oleh arus. Lalu lampu suarnya itu bisa menggunakan kabel, jadi ini ada kabelnya yang ke darat. Bisa juga lampu suarnya itu dari energi panas matahari. Jadi kalau siang kena panas, nyimpen, malamnya untuk lampu. Itu bisa.
Jadi tergantung rekayasa kita. Oke. Apakah semua dermaga harus dipasang mooring dobu? Ya enggak. Kalau dermaganya udah terang benderang, seperti kalau di Ancol itu kan terang benderang kota, jadi kelihatan semua ya nggak perlu. Tetapi kalau dermaga itu di suatu desa, ya, di satu kampung, ya tentunya diperlukan mooring buoy. Jadi bukan sesuatu yang pasti, tapi kita berikan kalau kondisi gelap. Diperhatikan, ini mooring buoy itu adalah bangunan yang depan. Di kapalnya yang akan melambat. Ini mooring buoy yang ada ini di Laut Selatan ya, saya ambil tahun 2010, 15 tahun yang lalu ini. Ya, saya mengambil mooring buoy, jadi ini ada pelampung lalu kapal lampunya di atas ini. Ini di selatan ya, di pelabuhan Jawa Barat Selatan ya, itu ada pelabuhan besar yang ke arah Nusa Kambangan ya, di Cilacap itu namanya. Oke. Penempatan dolphin dan buoy. Nah, jadi ini kalau dermaga, umumnya kalau dermaga di daerah itu pendek. Jadi pendeknya dermaga itu setengah panjang kapal. Setelah itu dipasang bresting, lalu napung rig. Jadi di di belakang, brestingnya di depan, ini dermaganya itu untuk masuknya kapal, lalu depannya itu ada mooring buoy. Biasanya seperti ini desainnya untuk dermaga yang di daerah pedalaman. Beban-beban yang bekerja pada dermaga. Jadi kita sudah masuk ke bagaimana kita akan melakukan analisa kapasitas dermaga. Oke, saya lanjutkan. Beban-beban yang bekerja pada dermaga banyak sekali. Jadi memberikan beban dermaga itu lebih banyak di dermaga daripada di jembatan. Beban mati, nah, di load. Beban hidup, kilap load. Nah, kilap load itu sudah ditentukan. Kalau di dermaga itu 2 ton per meter persegi. Ini sudah dikemas. Ya. Jadi memang harus dibuat 2 ton, bukan 0,9. Lalu beban itu terpusat, PLL itu disesuaikan dengan apakah ada atau tidak, tergantung daripada fungsi daripada dermaga. Bisa ada, bisa tidak. Lalu beban gempa, PL selalu ada, angin ada, arus air laut. Nah ini yang tidak ada di kapal, sorry, tidak ada di jembatan. Jembatan itu tidak ada arus air laut, tapi kalau di dermaga ada. Lalu ada beban tumpukan kapal, ini yang berbeda. Jadi yang berbeda dengan jembatan ini adalah adanya TCL dan TEF. Yang lainnya sama. Oke. Kombinasi beban, perhatikan kalau ini struktur dermaga, ini adalah beban mati dan beban hidup. Beban mati belajar dari struktur, ya. Beban hidupnya beban hidup lalu lintas. Ada GLL dan ada PLL. PLL belum tentu ada. Ya. Kalau ada PLL berarti GLL-nya tidak 2, tapi GL-nya adalah 0,9. Kalau GL2 itu berarti sudah bisa peti kemas dan lain sebagainya. Lalu ini ada tarikan TWL dan
FWL, tarikan dari angin dan arus, lalu bisa bekerja bersama-sama. Lalu yang kedua, adanya DL ditambah QLL kalikan beta. Nah, kalau gempa yang tahun 2016, beban hidup itu harus masuk karena dikalikan beta. Tuh, betanya berapa? Betanya itu kan 0,0 untuk dermaga yang kecil, lalu 0,5 untuk dermaga yang sedang, lalu dermaga besar harus 0,5. 0, 0,3, 0,5 itu ada di aturan gempa. Nah, untuk betanya. Lalu EL itu adalah tumpukan kapal. Nah, ini semua harus kita hitung. Berikutnya, untuk menghitung tiang-tiang pada dermaga, tiang ini harus berdiri bebas. Jadi antara struktur dermaga, ini struktur atas dermaga, ini, lalu di bawahnya ditahan oleh tiang-tiang. Nah, dalam analisis, kalau kita ingin struktur kita aman, maka antara struktur atas dan bawah itu harus terpisah. Supaya apa? Kalau terjadi benturan, struktur atasnya itu tidak hancur. Tapi kalau Anda buat disatukan, maka struktur atasnya kalau terjadi gerakan besar, mesti hancur. Nah, akhirnya apa? Dimensi daripada tiang itu akan lebih besar kalau di atasnya itu kita lepas. Nah, contoh ini saya berikan yang terlepas, sehingga yang kita hitung adalah kekuatan satu tiang. Kekuatan satu tiang, kalau tiang itu kita masukkan dalam air, lalu mulai kejepit, itu tidak pas di permukaan tanah, tapi di bawahnya. Jadi kedalaman jepit. Jadi tinggi tiang, misalkan 5 meter, ya kedalaman jepitnya berapa? Berarti tinggi tiang dalam analisis itu adalah dari gaya TF, sampai ke dasar laut, lalu ditambah kedalaman jepit. Kedalaman jepit adalah seberbeta. Seberbeta ini rumusnya. Kita hitung betanya, beta itu adalah kedalaman jepit, jadi tinggi tiang ketika kita masukkan sat, itu kita tidak ambil dari dasar laut, tapi ditambah seberbeta. Beta adalah akar pangkat 4 KH per 4 EI. Sederhana. Ini rumusnya umum, berlaku seluruhnya dari zaman dulu sampai sekarang, ini rumusnya. K adalah koefisien terasa grid, koefisien atau angka yang didasarkan dari nilai jepitan. Nilai jepitan itu dari NSPT-nya. KH umumnya diambil 0,15 jepitan NSPT. Lalu N dicoba-coba untuk dalam tertentu, dia adalah diameter tiang, elastisitas materialnya, I momen inersialnya. Jadi seperti ini, kalau ini sampai 24 meter, dengan N tertingginya hanya 13 atau 12, maka ini menyatakan bahwa tanahnya memang tanah lembek. Umumnya di Jakarta dan pantai utara Pulau Jawa tanahnya di tanah lembek, tapi kalau selatan tanahnya tanah keras. Oke. Ini contohnya. Ini contoh menghitung N. Contoh menghitung kedalaman jepit. Oke, ini nanti Anda pelajari. Ya. Lalu minggu depan saya berikan tugas harian untuk menghitung kedalaman jepit. Ini contohnya, ini rumusnya, tinggal kita masukkan saja. Nah, kita masukkan, lalu dapatkan berapa. Maka ternyata kedalaman jepit, ya, ini antara 3,5 sampai 3,5 meter. Sangat tergantung N, ini kan datanya. Bisa kita ambil di kedalaman 2 meter, 4 meter, dan seterusnya, dicoba-coba terus. Kita masukkan harga N, ketemunya berapa, N ketemunya berapa. Yang penting kalau sama, kalau ini kan nggak sama ini. Dengan kedalaman 3,5 nilai SPT-nya dengan, maka KH-nya adalah segini. Gitu.
Lalu kita rubah lagi dengan KH-nya yang 0,52, nilainya sekitar 3,5, 3,7. Ini ya mendekati, sebetulnya kurang pas. Nanti kita coba lagi sampai pasnya berapa. Yang penting dalam analisa ini kita perhatikan. Data N-nya ada. Lalu mutu betonnya ada. I-nya kita hitung. Lalu kita coba dengan N tertentu, kedalaman berapa, nilai KH-nya ada, kita masukkan ke rumus, hasilnya berapa. Lalu kita seperkan, kita cocokkan dengan rencana kita. Kalau rencana kita 4 meter, hasilnya 4 meter, berarti oke. Kita rencanakan 4 meter, hasilnya 2 meter, berarti salah. Dan seterusnya. Oke, ini Anda baca dulu, Anda pelajari. Oke, gitu. Itu tadi tentang menentukan kedalaman jepit. Berikutnya kita masuk ke vendor. Vendor adalah elemen yang kita fungsikan untuk menantumkan kapal. Biasanya dari karet. Yang umum dari karet. Kalau di depannya ditutup baja nggak apa-apa, yang tengahnya mesti karet. Jadi bisa karet, kayu, biasanya hanya untuk dermaga kecil, karena kayu juga bergerak. Lalu bentuknya macam-macam, ada bentuknya hanya bulat, lalu digantung, ada bentuknya dibaut, bentuknya apa namanya, persegi. Ya. Vendor dipasang pada tiap tiang. Kalau dermaga itu tampak tiangnya, kalau enggak vendor dia dipasang pada struktur vendor pada jarak 1/10 dari panjang kapal. Nah, kalau kapalnya panjangnya hanya 5 meter, ya berarti pendek-pendek, seperti ini. Ini pendek-pendek. Kalau ini panjang. Jadi, vendor itu biasanya dipasang di antara tiang. Kalau tiangnya jaraknya 4 meter, ya tiap 4 meter ada vendornya. Kalau enggak, ya dipasang 1/10 mana yang apa ya, yang mewakili. Misalkan panjang kapalnya 100 meter, ya berarti ada 10 dermaga, beri jaraknya 10 meter. Kapalnya 10 meter, ya berarti jarak tiangnya berapa, jadi mana saja yang mewakili. Pemasangan vendor. Ini yang saya sebutkan tadi ya, jadi kapal itu selalu gini, cat atasnya dan cat bawah itu pasti ada. Ini lambung, kalau ini berarti kapalnya kosong. Kapalnya kosong karena ini apa, lambungnya ke atas. Ini vendornya digunakan tipenya tipe apa namanya ya, karet, tetapi tipenya seperti ini. Ini yang dipasang vertikal, ini horizontal. Loh, kapan kita masang vertikal dan horizontal? Nah ini untuk masang ini nih. Kalau pasang surutnya 0, tapi ya enggak, mungkin pasti ada ya. Pasang surut itu mesti ada. Tapi 0 sampai 1,5 berarti adalah pasang surut kecil. Ini bisa horizontal, bisa juga kita buat miring, tergantung. Misalkan 1,5 meter, lalu pendernya panjangnya ya harus lebih dari 1,5 baru kita buat miring. Tetapi kalau panjang pendernya 1,5 ya harus kita buat vertikal. Tapi rata-rata pender itu panjang. Kalau pasang surutnya 1,5 sampai 3 itu vertikal. Vertikal itu bisa 1, bisa 2. Kalau ini vertikal 1, bisa aja 2 atas bawah itu vertikalnya. Seperti ini. Jadi untuk pasang yang lebih dari 3 meter, ini namanya double vertikal. Ini untuk fender dengan panjangnya 1,5 meter. Oke. Oke.
Ini bender, ya maksudnya bender baja itu depannya ada bajanya, jadi ini karetnya. Jadi depannya itu baja, tapi lalu ini ke arah bender silinder, ini karetnya. Untuk dermaga-dermaga yang besar. Ini dermaga yang di Bakahuni. Jadi ini karena pasang surutnya gede, maka bendernya itu kadang-kadang di atas. Ini struktur bendernya, lalu ini ada dua buah karet. Ini bender kayu biasanya hanya untuk kapal-kapal nelayan ya, menggunakan bender kayu. Ini ukuran daripada bender bikinan pabrik, jadi untuk merancangkan bender kita harus punya speknya. Ini yang bender diameternya 15 cm sampai 70 cm diameter luarnya ya, 15 cm 70 cm. Lalu gaya teknis, data teknis itu gaya dan energi. Jadi dalam menghitung ini nanti akan kita hitung energinya berapa, akan menjadi gaya berapa. Untuk FR8 diameter 70 cm itu mampu menahan beban sampai 22 ton. Lalu yang FR1 yang 12 cm itu hanya 5 ton. Lalu yang FR16 berarti diameter luarnya itu adalah 1,5 meter. Diameter luarnya 1,5 meter. Itu gede banget. 1,5 meter. Atau 1.500 mili atau 150 cm. Ini daya gaya diterima itu bisa 46 ton. Karena pender yang bulat ini ya digunakan untuk ini. Jadi pasangnya seperti ini. Oke. Nah, nanti kita hitung gaya tumbuh kapalnya berapa, menggunakan diameter berapa. Lalu ini tabel pender karet yang persegi. Ini bikinannya Bridgestone. Bridgestone itu pabrik ban yang di Bekasi ya. Ini di Pope ini banyak ya, sebenarnya banyak. Ukurannya itu banyak banget, tapi saya ambil aja sedikit. Ya. Jadi bentuknya adalah P. Kapal. Kita masuk kapal. Aduh, udah habis ya ini. Oke, kita sampai ini saja. Jadi bahasan kita tabel pender sudah, minggu depan kita lanjutkan tentang kapal karena kita akan menghitung gayanya. Oke, mahasiswa, tampilkan wajahnya mau saya foto. Loh, ini kok ada Mas Hendrian masuk ya? Halo Mas Hendrian. Ya, Halo, Pak. Assalamualaikum, ya, Pak. Bang Salam. Mas, Oke, Pak. Mas Hendrian, ini eh, kita masuk materi apa ya kuliahnya ini? Eh, di Spirit saya tulisnya materi struktur bawah sama asistensi, Pak. Oh, yang PW ya? Ini belum ya, Pak? Bukan PP ya, Pak? Sebentar Mas, ini saya belum keluar. Ini masih Oh, oke. masih Saya ya, pikir PW, saya Pak. keluar. Oh, iya, ini Oke, oke, kelewat siap. saya. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, oke. Coba mahasiswa saya foto dulu ya. Silakan. Jadi materi kita hari ini terakhir di kapal ya. Jadi minggu depan saya jelaskan tentang kapal, lalu kita akan menghitung gaya tumbuh dan daya tariknya. Oke, silakan sampai akan saya foto untuk absen yang kedua. Halo, cepat arti ada Tahani Muhammad.
Cepat. Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Oke, saya simpan file save as TP tadi tanggal 2 tanggal 2 oh, kalau nggak ada tanggal 2. Bentar ya, oh ini ada tanggal 2. Oke. Hadir ini tanggal 2 Jumat bulan 5 adalah yang pergi. Oke, Mas siswa sudah selesai. Materinya ganti. Tadi Mas Hendrian mau masuk PW, kami persilahkan. Saya izin dulu, saya tuh jadwal saya ngajak apa ya, saya lihatnya dulu ya. Saya tuh. Oke, saya leave dulu, Anda tetap di ruangan karena Mas Hendrian mau masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama.